isu setiap kali orang ngomong kadrun, kadar gurun. Itu kan pemerintah Arab Saudi juga perhatikan loh, bahwa terus-menerus Indonesia itu pakai istilah yang ya tidak enak kalau nggak mau disebut menghina itu. Kenapa mesti disebut kadal gurun? Dan itu terfokus pada Arab Saudi itu. Ini keadaan kita. Jadi kita jangan sekedar lihat soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk. Terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini nih, yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang. Itu hal yang buruk sebetulnya. Alasannya konon karena pemerintahan Indonesia dianggap buruk dengan segala yang terjadi di dalam negeri, yang seolah-olah justru pemerintah memusuhi kalangan Islam, terutama kalangan Islam yang barangkali dekat-dekat dengan Arab Saudi, ya, radikal dan lain sebagainya. Sebut relasi Indonesia-Arab memburuk, Rocky Gerung mengatakan karena provokasi cebong yang selalu mengkadrunkan orang. Langsung surat diajukan. Kan klarifikasi itu kan bukan lagi klarifikasi, tapi kejengkelan pemerintah Arab Saudi yang menganggap bahwa Indonesia ini kita masih bersiap. Kenapa Anda tagih cepat-cepat? Kan Dasko prinsipnya begitu kan. Jadi kelihatannya ini ada semacam sebetulnya high diplomacy yang mungkin masih disembunyikan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia apalagi Arab Saudi itu. Karena saya memperhatikan Arab Saudi justru sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Karena record dalam diplomasi kan memang mesti betul-betul dihitung kepekaan kebudayaan, sebut saja unsur-unsur yang non politik di dalam penempatan dubes itu, semua itu ada di dalam record pemerintah Arab. Jadi kita sebetulnya sekedar ingin memaksakan supaya pemerintah Arab menyetujui penempatan dubes tanpa kita tahu bahwa pemerintah Arab juga lagi mengevaluasi politik Indonesia itu. Nah soal beginian ini kan Presiden Jokowi mesti ngerti adab diplomasi itu. Itu pentingnya belajar supaya dia bisa paham loh, kan ini dubesnya dari PDIP itu, nanti Arab Saudi pasti bereaksi nih, kenapa dubesnya nggak dari PKS misalnya atau dari partai yang ada basis Islam kuat gitu kan ya. Itu pikiran di dalam diplomasi. Tapi nanti kan ini pluralisme, ini bukan soal pluralisme, ini soal kecerdasan di dalam diplomasi itu. Jadi hal-hal begini yang istana atau presiden buta huruf terhadap kultur demokrasi dunia tuh, itu soalnya. Apapun keterangan datang dari istana akan dianggap publik bahwa udah kenapa dana kita dipakai terus dan legitimasi kita sebagai umat yang paling besar itu diabaikan terus, bahkan disingkirkan dalam pembuatan kebijakan. Jadi kita balik pada prinsip bahwa ketika pemerintah tidak mampu lagi menghasilkan kebijakan yang adil, maka orang akan tiba pada kalkulasi-kalkulasi yang sifatnya menduga-duga. Dan sekarang bukan lagi menduga, publik menuduh bahwa pemerintah menggelapkan dana haji gitu. Dan itu alasannya kenapa Arab Saudi tidak memberi kuota, karena down payment-nya mungkin belum dibayar. Itu sah sebagai pendapat publik. Mungkin itu keliru, nggak ada soal dia keliru apa nggak keliru, tapi publik punya pendapat itu. Pendapat itu datang dari evaluasi terhadap kedunguan kebijakan pemerintah dalam soal administrasi ibadah haji itu. Bukan ibadahnya ya, administrasi ibadah haji. Jadi saya kira ada dua soal yang perlu kita sampaikan ya. Satu, pertama bahwa harus ada kesadaran bahwa ini memang level kepercayaan publik terhadap pemerintah sekarang ini begitu rendah, gitu kan? Yang jadi masalah. Yang kedua itu lagi-lagi komunikasi dari pemerintah yang selalu menyatakan aman, hoax dan sebagainya gitu. Tapi kan masyarakat tidak mendapat penjelasan yang dimaksud aman itu seperti apa, yang hoax itu seperti apa gitu kan. Ini kan ya kira-kira yang harus dijelaskan oleh pemerintah. Jadi tiap hari pemerintah bikin hoax, akibatnya apapun ucapannya ya dianggap hoax saja. Jadi balik lagi tadi, yang mungkin sekali Dasko punya sumber, tapi saya ingin Dasko buktikan bahwa dia punya sumber, karena dia klaim bahwa dia udah tahu, dia punya sumber-sumber resmi itu. Jadi harusnya Presiden Jokowi juga datang ke publik.
Jangan nanti Presiden Jokowi bilang, itu urusan DPR, kan suratnya ditujukan ke DPR kan. Tapi sebetulnya kalau Presiden ngerti, itu adalah semacam kritikan atau teguran atau bahkan mungkin hinaan halus terhadap kebijakan ibadah haji. Kan pemerintah Arab Saudi kirim pesan itu ke Presiden Jokowi. Tentu nggak bisa langsung ke Presiden Jokowi, tapi melalui kasus belinya. Kebetulan ini soal komentar dari wakil ketua DPR. Maka dubesnya menganggap kalau begitu gue mesti laporin ke ketuanya. Karena ada ketuanya di DPR. Di mana anak bu Anda ngomong sok tahu, padahal saya representatif dari kerajaan belum mengucapkan apa-apa. Jadi ini soal kecerdasan bermain politik, dan Arab Saudi ya ada di atas angin sekarang. Lalu Dasko marah-marah tuh. Ya memang itu salahnya Dasko yang dari awal tidak secara tuntas mengatakan bahwa dia tahu bahwa itu tidak dapat kuota. Dia cuma bilang, kan ini udah tanggal 28 Mei, jadi kita terdesak dong. Lah Arab Saudi bilang, yang mau 2 hari sebelumnya itu kebijakan kita, jangan Anda paksa kita untuk memutuskan Anda dapat berapa. Ini soal teknis biasa. Jadi saya anggap Arab Saudi lagi kirim sinyal pada Presiden Jokowi bahwa kalian itu tidak terbuka dalam soal dana haji. Dan secara emosional Arab Saudi ada di dalam nafas yang sama dengan jamaah haji. Karena bukan sekedar sumber dana Arab Saudi, tapi ini kan relasi kultural yang udah ratusan tahun dibangun. Ya. Jadi agak aneh ketika kita agak lemah dalam berdiplomasi dengan Saudi Arabia. Itu satu, sobat era sekalian. Isu berikutnya mengatakan bahwa konon, ini konon ya, ada tagihan-tagihan yang belum dibayarkan atau terbayarkan di Arab Saudi. Sehingga Arab Saudi pun tidak mau memberikan lampu hijau apakah Indonesia bisa mengirimkan ibadah haji atau tidak. Namanya spekulasi, tentu kan harus kita klarifikasi. Sebut relasi Indonesia-Arab memburuk, Rocky Gerung mengatakan karena provokasi cebong yang selalu mengkadrunkan orang. Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa relasi budaya antara Indonesia dan Arab sedang memburuk. Ia mengatakan bahwa penyebab masalah itu adalah karena para cebong yang suka mengecap orang sebagai kadrun atau kadal gurun. Pernyataan itu dapat dilihat dalam video berjudul "Haji Dibatalkan, Kemana Dana Haji Dialihkan?". Sesuai judul video, awalnya Rocky Gerung membahas soal batalnya pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini. Rocky terutama menyoroti soal Kedutaan Besar Arab Saudi yang mengirimkan surat klarifikasi isu haji kepada Ketua DPR Indonesia, Puan Maharani. Menurut Rocky, surat itu adalah bentuk teguran diplomatik yang keras, sebab langsung ditujukan kepada Ketua DPR. Klarifikasi itu kan bukan lagi klarifikasi, tapi kejengkelan pemerintah Arab Saudi bahwa Indonesia ini kita masih bersiap, kenapa Anda tagih cepat-cepat, jelasnya. Lebih lanjut, Rocky Gerung menilai bahwa Arab Saudi sedang mengevaluasi hubungan politik dengan Indonesia setelah Habib Rizik Syihab kembali ke negara ini. Rocky menilai bahwa pemerintah Arab Saudi sebenarnya menginginkan agar Habib Rizik pulang ke Indonesia dan menjadi warga negara biasa lagi, bukan malah dinyatakan sebagai kriminal. Selain masalah Habib Rizik, Rocky Gerung juga menyinggung istilah yang sering digunakan di Indonesia, yakni kadrun. Rocky berpandangan bahwa pemerintah Arab Saudi memperhatikan masyarakat Indonesia yang terus-menerus menggunakan istilah tidak enak yang bahkan cenderung menghina tersebut. Kenapa mesti disebut kadal gurun dan itu terfokus pada Arab Saudi itu, ujar Rocky. Ini keadaan kita, jadi kita jangan sekedar lihat soal dana haji, tapi di belakang itu ada relasi kebudayaan yang juga sedang memburuk, tambahnya. Terutama karena provokasi dari cebong-cebong ini yang selalu mengkadrun-kadrunkan orang, ucapnya lagi.